Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang di rumah. Halo. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Wah, nggak semangat ini kayaknya kalian. Kita tak yang semangat ini. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Lebih semangat lagi. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Wah, harus semangat ini Kak. Kenapa Kak Niken kok kita harus semangat? Karena karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oh, hari ini hari Paskah. Yeay. Tapi Paskah itu apa ya Kak ya? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya. Wah, Menebus dosa-dosa kita. Wah, kita berarti sudah menang. Iya, kita harus sukacita hari ini. Oke, kali ini kita akan bersenang-senang berarti Kak Niken. Iya dong. Tapi, nah, Ada tapi nih. jeng jeng. Tapi sebelum kita bersenang-senang, nah, semuanya itu harus diawali dengan berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati. Hah? Ada Yesus ya. Oh, pakai nyanyi. Ya, masih ingat kan lagunya? Gimana Kak Niken? Ada Yesus di hatiku. Ada Yesus di hatimu. Ada Yesus di hati
Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damainya hatiku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji dan syukur, Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Allah Bapa Allah Bapa yang Maha Baik. yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, pada hari ini pada hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama keluarga dan teman-teman. Berkati kami Tuhan, supaya Paskah ini memberikan kami semangat melayani, mendengarkan sabdamu, dan menjadi terang bagi sesama kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa, Hah? kamu udah Keenakan merem ya, Kak? gimana Kak? Setelah kita berdoa, kita mau ngapain ini? Kita mau
died for you and me. For the grace, who is the hope for the hope of hope? Who is the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Halo adik-adik, gimana? Masih semangat kan? Nah, sekarang kita duduk yang manis. Kak Niken mau membacakan firman hari ini. Bacaannya dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Nah, yuk sekarang kita dengerin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke dalam kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain penuh peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita mendengarkan pesan-pesan dari Romo Santo. Adik-adik, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus bangkit dari alam maut. Pada hari raya Paskah, kita merayakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membuat kita bersemangat. Nah, Romo memegang lilin Paskah ini. Lilin Paskah terdiri dari lilin tentu saja, api, lalu ada gambar salib, ada paku-paku yang ditancapkan atau dupa-dupa yang ditancapkan dengan paku, ada gambar
Alfa dan Omega, dan gambar anak domba yang membawa bendera, tai tiangnya berbentuk salib, ada anak dombanya di atas kitab suci, ada gambar anggur, dan ada gambar gandum. Apa maknanya? Api simbol kebangkitan, cahayanya menerangi kegelapan. Itulah Tuhan Yesus yang bangkit dari alam maut, menerangi kegelapan. Lilin ini menjadi terang dengan api ini, dengan cara melelehkan diri. Ini lelehannya ini. Tuhan Yesus menjadi terang. Dia mengorbankan diri, mengorbankan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Dialah sang Alfa dan Omega. Ini huruf Yunani, huruf awalnya Alfa, huruf akhirnya Omega. Dia sang awal dan yang akhir, penguasa waktu. Dia juga melintasi waktu dan sejarah. Dia menyatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka di sini ada gambar 2020. Nah, sekarang tahun 2021 ya, 2021 ya. Ini melintasi tahun-tahun sejarah. Dia menyertai kita semua setiap hari, setiap tahun. Ini dupa-dupa ada 5 menyimbolkan luka-luka Yesus di kepala, di lambung, di tangan kanan kiri, di kaki. Di salib Yesus itu dilukai, ditancap dengan paku, mengorbankan diri, wafat, mencurahkan darahnya demi keselamatan kita. Dan itu adalah salib ya, salib adalah dia sendiri, Kristus yang dipaku di kayu salib. Nah, ada gambar anak domba. Ini juga Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, memakai bendera ya. Dia membawa bendera kemenangan, arah kebangkitan. Dan di sini ada di atas gulungan kitab, di atas kitab suci. Dia memenuhi janji Allah dalam perjanjian lama. Dia penuhi dalam perjanjian baru, yaitu dirinya sendiri ya. Kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru mewartakan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia berkata, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Siapa yang tinggal dalam pokok anggur, anggur itu akan berbuah lebat. Ya, ini ada gambar anggur. Itu juga simbol darahnya yang kita terima dalam Ekaristi. Selalu dia hadir. Ini juga ada gandum. Gandum murni itu juga Tuhan Yesus sendiri yang kita terima dalam Ekaristi. Buah dari Paskah. Ya, akibat dari Paskah yaitu Ekaristi. Ya. Nah, keseluruhan lilin Paskah ini kita arak ya. Dan ketika Romo mendoakan lilin Paskah ini, memberkatinya, dia sambil menggores salib ini dan menggores angka-angka tahun, dia mengatakan Yesus Kristus awal dan akhir, sepanjang waktu menyertai kita ya. Penebusannya oleh karena luka-lukanya kita semua jadi selamat. Nah, adik-adik, mari wujudkan diri sebagai terang Kristus di tengah keluarga, di tengah pergaulanmu sehari-hari, di tengah teman-teman sekolah. Keadaan pandemi ini memaksa kita tetap di rumah, belum bersekolah, di sekolah, di gedung sekolah, tetapi kita tetap bisa menjadi terang, cahaya bagi sesama. Amin, mantap. Selamat Paskah, berkah dalam. Diselamatkan karena iman dalam Yesus.
kasih-Nya dari Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, 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 hoi. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman dalam Yesus, ada kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, 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 hoi. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Gimana nih? Masih semangat toh ikut sekolah minggunya hari ini? Iya, Kak Ratri bawa apa ini ya? Kak Ratri bawa lilin yang biasa dinyalakan saat malam Paskah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo Santo tadi, ada yang masih inget nggak? Lilin Paskah ini punya lambang apa aja? Kak Ratri mau denger. Pinter banget kalau pada masih inget. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama bikin lilin Paskah sebagai lambang sukacita karena kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kak Ratri simpen dulu ya lilinnya ya. Nah, hari ini yang butuh adik-adik siapkan di rumah adalah penggaris, kemudian ada gunting, ada lemnya bebas boleh apa aja, spidolnya juga bebas boleh warna aja, apa aja, dan kertas. Kak Ratri pakai kertasnya ada dua, yang satu kertas berwarna hijau, yang satu berwarna pink. Adik-adik bebas mau pakai kertas yang ada di rumah, pakai kertas apa saja. Sekarang kita mau gambar lilinnya dulu. Kita pakai penggaris untuk menggambar ya. Kita gambar lilinnya, panjang lilinnya 15 cm, lebarnya 5 cm. Coba kita bikin sama-sama ya. Lilinnya 15 cm, terus lebarnya 5 cm. Sudah pada bisa menggambarnya? Kalau pada belum bisa, minta bantuan orang tua ya, atau kakaknya, atau siapa yang ada di rumah. Kita gunting ya, guntingnya minta bantuan juga sama orang tua, sama papa, mama, kakak. Jangan ada sendiri, guntingnya tajam. Lilinnya Kak Ratri sudah dipotong. Punya adik-adik sudah dipotong apa belum? Nah, sebelum ditempel, kita juga mau gambar di lilinnya ini. Kita mau gambar salib. Kak Ratri sudah gambar salib. Salib sebagai lambang bahwa Yesus Kristus telah wafat di salib. Terus
ada pakunya di sini sebagai lambang Yesus dipaku di salibnya. Kita kasih ya gambarnya ya di tiap titiknya. Kak Rati sudah jadi gambarnya. Ada salib, terus ada pakunya, dan Kak Rati tulis tahunnya seperti di lilin Paskah. Terus di atas ini ada gambar Alfa dan Omega. Kalau Kak adik-adik gak bisa, kita tulis saja Alfa dan Omega ya. Nah, Kak Rati sudah jadi, lilinnya sudah ada gambarnya. Sekarang ambil kertas yang satunya. Boleh warnanya sama atau boleh beda warna, apa aja yang ada di rumah. Sekarang ambil lilin yang sudah kita gambar tadi, kita lipat sedikit ke dalam. Ini ya, kita lipat ke dalam begini ya. Kemudian lipatan yang ke dalam yang kecil tadi kita kasih lem. Sudah, kita tempelkan di kertas yang satunya. Kertasnya jangan gede-gede, kecil saja. Kita tempelkan di sini, biar lilinnya bisa berdiri. Nah, waktu ya Kak Rati bisa berdiri nih. Nah, gini. Ada yang kurang ya? Apa ya? Lilinnya mau kita nyalakan adik-adik. Nah, Kak Rati udah punya api. Adik-adik nanti minta bantuan papa mama untuk menggambar api ya. Karena tuh sudah punya api di sini. Kita mau nyalain lilinnya di sini. Kita kasih lem ya adik-adik di apinya ya. Terus kita tempelkan di sini. Sudah jadi lilinnya. Jangan lupa lilin Paskahnya dikasih nama. Dan jangan lupa kreativitas hari ini di tag di Instagramnya Pia Komatira. Selamat mencoba adik-adik.
biasa hari ini kita semuanya bersuka cita. Iya dong. Tadi kita ngapain aja Kak Niken? Kita sudah berdoa, sudah bernyanyi dong. Jelas. Yang penting itu mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu dia. Terus? Pesan-pesan dari Romo. Wah, itu juga tidak kalah penting lagi. Dan satu lagi kreativitas. Nah, untuk mengingatkan kita, hari ini kita bercerita tentang apa tadi dan apa yang bisa kita bagikan untuk sesama. Nah, karena kita sudah melakukan semuanya, kita udah bersenang-senang. Nah, saatnya untuk istirahat. Gitu, Pak? Oh, enggak, beda. Beda, Kak, beda. Kita akan beristirahat dulu. Maksudnya kita mau menutup dulu. Kita akan istirahat 1 minggu ke depan. Lalu kita akan ketemu lagi di hari Minggu berikutnya. Nggak apa-apa. Kan masih ada minggu depan. Oke. Tetapi sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Nah, tadi kita sudah membuka dengan berdoa. Kali ini kita juga akan menutup dengan berdoa. Oke? Yuk, kita siapkan hati. Kita duduk dengan sikap berdoa yang baik. Sudah siap? Siap. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa di surga Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, juga penyertaan-Mu juga penyertaan-Mu kepada kami pada sekolah minggu pada sekolah minggu hari ini. Terima kasih pula Terima kasih pula karena melalui Romo dan kakak-kakak Romo dan kakak-kakak kami bisa semakin mengenal Engkau dan semakin bersyukur karena menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kini kami akan mengakhiri perjumpaan kami pada sekolah minggu hari ini. Semoga sukacita yang kami rasakan dapat selalu tinggal di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang siap mewartakan kabar sukacitamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, Doakanlah kami. dan kini marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui Romo Gembala kita, Romo Yohanes Dwi Harsanto. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.